Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyimak pelajaran kali ini melalui aplikasi Zoom. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam memahami apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan kita di dunia, dan menjadikan kesempatan umur yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau membuka pembahasan tentang muamalat. Kita sudah menjelaskan tentang pengertian muamalat. Kita sudah jelaskan tentang di mana posisi muamalat dalam kehidupan kita, berfungsi bagi kita sebagai pedoman dalam kehidupan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi muamalat sebagaimana yang sudah kita ketahui. Pada pelajaran kali ini insya Allah kita akan mulai membahas tentang macam-macam praktek muamalat. Tentunya yang pertama seperti yang biasa dibahas oleh para ulama, termasuk guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, dalam menjelaskan tentang muamalat, beliau menjelaskan tentang jual beli. Bagaimana jual beli yang dihalalkan dalam hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini disebutkan al-bai'ah. Kalau dalam bahasa Arab satu kata disebutkan, kemudian ada al yang menyertainya, al-bai'ah, maka itu menunjukkan bahwasanya kata yang dimaksud memiliki makna tertentu, atau dalam istilah bahasa Arab disebut ma'rifah. Maka menunjukkan satu makna yang tertentu. Oleh karena itu, dari sini bisa diketahui bahwasanya ahalla, Allah menghalalkan al-bai'ah, jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli yang dihalalkan ini adalah jual beli yang
sudah ditentukan kriterianya dalam hukum Islam, yaitu dengan dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Jika rukun-rukun dan syarat-syarat ini terpenuhi, maka itulah yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran al-bay' yang dihalalkan, sebagai jual beli yang dihalalkan. Ini yang tentunya digali dari dalil-dalil dalam syara', digali dari ayat-ayat Al-Quran, dari sumbernya yaitu hadis Rasulullah SAW, dan disimpulkan oleh para ulama, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Rukun-rukun jual beli. Dalam melakukan jual beli, maka harus diperhatikan agar terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun jual beli yang pertama adalah adanya dua orang yang bertransaksi. Dua orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Atau dalam bahasa Arab, al-bai' penjual, al-mushtari pembeli. Jadi jual beli itu bisa sah jika ada dilakukan oleh dua orang yang berakad, dua orang yang bertransaksi jual beli, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini di antara syarat-syaratnya adalah orang yang balik dan orang yang berakal. Menurut pendapat Imam Syafi'i disyaratkan balik. Maka tidak sah dilakukan oleh orang yang belum balik, oleh anak yang belum balik. Ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun belum balik, hukumnya jual beli bisa sah, akan tetapi dengan syarat anak tersebut sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa mengerti, jika ditanya bisa menjawab, jika diberitahu bisa memahami. Atau para ulama memberikan kriteria, menyebutkan kriteria seorang anak itu sudah dianggap tamyiz atau mumayyiz jika anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa beristinja sendiri. Maka anak tersebut sudah dianggap tamyiz. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh melakukan transaksi jual beli. Tapi menurut Imam Syafi'i masih belum sah. Maka jika anak tersebut menginginkan sesuatu dan sesuatu itu harus dibeli, maka tidak boleh beli sendiri karena tidak memenuhi syaratnya. Dibelikan oleh walinya, oleh orang tuanya, kakaknya, jika sudah tidak ada orang tuanya, atau jika dalam keadaan saat itu yang ada bersamanya adalah kakaknya misalnya, maka itu yang membelikan. Jika orang tuanya berjualan di toko, maka tidak bisa menjualkan karena belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi diperhatikan syarat jual beli ini. Rukunnya adalah harus ada penjual dan pembeli. Maka ya, syarat-syarat dari penjual seperti tadi disebutkan balik dan berakal. Orang gila tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Dan orang yang gila, jika dia memiliki harta, maka tidak bisa menjual hartanya. Orang gila punya uang, tidak bisa ingin membeli sesuatu, maka tidak bisa membeli sendiri, harus dibelikan oleh walinya, orang yang mengurusinya.
orang yang mengurusi orang yang bertanggung jawab atas orang yang gila tersebut. Dialah yang membelikan. Tidak bisa melakukan transaksi sendiri karena dia tidak berakal. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwasanya penjual dan pembeli harus memenuhi syarat. Ada contoh jual beli yang terjadi tapi hanya ada pembeli tanpa ada penjual. Maka itu termasuk praktek jual beli yang tidak memenuhi rukun. Tadi disebutkan rukunnya harus ada penjual, harus ada pembeli. Seperti orang membeli minuman yang ada di kotak, yang ada di biasanya diletakkan di stasiun. Ya, saya sering melihat di bandara, di terminal, atau di tempat-tempat keramaian, atau bahkan di kantor, ada di kantor kelurahan, ada di kantor kecamatan, ada di puskesmas, rumah sakit. Ada yang seperti itu, hanya ada pembeli tanpa ada penjual, maka yang seperti itu tidak sah menurut syara karena tidak memenuhi rukun dari rukun-rukun jual beli. Dan ini ya, kenapa dijelaskan oleh para ulama ada rukunnya, ada syaratnya, maka supaya kita mengetahui mana yang sah, mana yang tidak sah. Kalau ya, kita mengerti tentang hal ini, maka kita tidak akan membeli ya, minuman dari kaleng, ya, minuman dari kotak yang tersedia, ada minuman-minuman kaleng seperti yang ada di ya, stasiun atau bandara yang sering kita lihat biasanya. Kan masih banyak toko atau kios-kios Alfamart yang menjual atau Indomaret yang menjual makanan ataupun minuman, dan di situ ada orang yang bertugas untuk melayani jual beli. Dan baik yang menjual atau yang membeli itu orang yang ingin menjual dan orang yang ingin membeli sendiri ataupun mewakilkan orang lain seperti misalnya di toko, di Indomaret, di Alfamart. Dan itu kan bukan pemilik Indomaret yang menjual, tapi kasir, penjaga toko. Maka yang seperti itu adalah orang yang menjadi wakil dari penjual untuk menjualkan apa yang ada yang dijual di toko tersebut. Yang seperti itu juga yang termasuk memenuhi syarat sebagai wakil dari penjual. Atau kalau kita ingin membeli sesuatu tapi kita menitipkan ya, uang ke orang agar membelikan bagi kita apa yang kita inginkan. Misalnya nitip beli nasi uduk, nitip beli bakso. Maka yang seperti itu yang kita kasih uang, kita titipin uang untuk membeli itu, kita berwakil kepada orang tersebut agar orang itu menjadi wakil kita untuk membelikan apa yang kita inginkan. Nanti akan dijelaskan lebih rinci syarat-syarat yang menjadi wakil, apa yang harus dia lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang sehingga menyebabkan perwakilannya itu menjadi tidak sah. Ini yang pertama, rukun dari jual beli ada penjual dan ada pembeli. Dan tadi sudah dijelaskan syaratnya seperti tadi disebutkan, yaitu orangnya balik dan berakal. Dan juga di antara syaratnya adalah orang yang mutlak, secara mutlak bisa bertasarruf, bukan orang yang
terhalang atau dicegah secara hukum syara untuk bertasarruf. Orang yang tidak bisa bertasarruf atau membelanjakan hartanya dengan benar, orang yang tidak bisa berbuat dengan hartanya dengan secara normal karena ada kelainan, tiba-tiba uangnya dibuang ke laut, ada gangguan atau sebab-sebab yang lain. Orang seperti ini disebut safih dan tidak boleh juga menjual atau membeli atau membelanjakan hartanya. Maka itu juga termasuk syarat yang harus dipenuhi agar penjual dan pembeli itu adalah orang yang sah untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi balik berakal dan secara mutlak bisa bertasarruf atau membelanjakan hartanya. Kemudian yang kedua, rukun dari jual beli adalah adanya barang yang dijual dan alat tukar atau harga yang dijadikan sebagai harga untuk membeli. Dalam bahasa Arab, barang yang dijual itu disebut mabi', dan alat tukarnya atau harganya itu disebut taman. Karena kalau sekarang mungkin secara umum orang bertransaksi jual beli itu barang dibeli dengan uang sebagai alat tukar. Kalau di zaman dahulu ada alat tukar yang disebut dengan dinar, dirham, fulus. Itu dibuat dari emas, dari perak, ataupun dari logam untuk dijadikan sebagai alat tukar. Bisa jadi harga, kalau sistem barter misalnya menjual beras dengan ikan, mana yang dijual, mana yang dijadikan sebagai harganya. Dalam bahasa Arab, kalau kita mengkaji tentang susunan kalimat, maka yang kemasukan huruf ba itu adalah sebagai harga atau alat tukarnya. Misalnya, ishtaraitu al-qalama bil halwa. Saya membeli pena atau pensil atau pulpen dengan halwa. Artinya halwa, manisan. Itu sebagai alat tukarnya untuk membeli pulpen. Yang masukkan huruf ba itulah yang menjadi harga atau alat tukarnya. Misalnya gandum dengan beras. Ar-ruzza bil qamh. Mana yang dijual, berarti barang yang dijual adalah beras bil qamh karena kemasukan huruf ba, maka itu yang menjadi alat tukarnya atau harganya. Jadi harus ada barang yang dijual dan ada harganya atau alat tukarnya sebagai penukarnya untuk mendapatkan barang yang dijual. Ini adalah rukun yang kedua.
ada dua barang yang diakadkan, yaitu barang yang dijual dan alat tukarnya atau harganya. Syarat-syarat barang yang dijual dan harga atau alat tukar itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah barang tersebut adalah barang yang suci. Maka tidak sah menjual barang yang najis seperti darah. Tidak boleh menjual darah, baik untuk dimakan atau untuk didonorkan. Jadi kalau orang ingin mendapatkan darah untuk didonorkan, maka tidak boleh dengan cara jual beli. Tidak bisa saya beli darah, tidak. Tapi apa, saya minta darahnya, nanti saya beri kamu uang, misalnya. Secara tabarruk, saling memberi. Yang satu memberi darah, yang satu memberi uang. Ya, sesuai dengan yang diinginkan. Ya, dan bukan membeli ya, dan menjual, tapi memberi, saling memberikan, bertabarruk, satu sama lain saling ya, merelakan ya, untuk memberikan apa yang dia punya. Itu disebut dengan tabarruk. Atau untuk dimakan apalagi, maka tidak sah, dan orang yang memakan sesuatu yang najis hukumnya haram. Ya, darah itu tidak boleh dimakan. Maka orang yang makan darah atau yang biasa disebut dengan marus itu hukumnya haram dan tidak bisa dijual beli. Ini saya sebutkan karena pada kenyataannya masih ada sebagian orang yang makan itu marus dan menjualnya di pasar. Syarat yang pertama adalah barang yang dijual itu harus suci. Maka tidak sah menjual sesuatu yang najis. Di antara contoh yang najis lagi apa? Alkohol. Maka hati-hati kalau kita beli parfum. Kalau itu mengandung alkohol, maka tidak bisa didapatkan dengan cara jual beli, tapi dengan cara tabarruk atau kita beli botolnya. Kemudian minta direlakan isinya. Ya, karena menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya alkohol itu hukumnya adalah najis. Maka tidak sah menjual beli sesuatu yang mengandung alkohol. Tapi dengan cara apa untuk mendapatkannya? Tidak dengan cara jual beli, tapi dengan cara tabarruk. Kemudian di antara contoh lain, sesuatu yang najis, bangkai hewan. Dan bangkai hewan itu bisa jadi secara kasat mata adalah sesuatu yang lezat. Tapi secara hukum itu adalah bangkai dan najis. Contohnya ayam tiren, ayam mati kemarin. Mati tidak disembelih. Atau disembelih tapi tidak sesuai syarat. Ya, dengan mesin, bukan dipotong oleh seorang yang muslim atau ahli kitab yang dihalalkan untuk dimakan sembelihannya. Maka yang seperti itu adalah hukumnya bangkai dan najis, tidak bisa dijual belikan. Contoh lagi yang sering terjadi, kotoran hewan untuk
pupuk yang disebut pupuk kandang. Maka yang seperti itu tidak bisa dijual belikan. Cara mendapatkannya supaya memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan dan hukum syarak, maka didapatkan dengan cara tabarruk tadi, saling memberi, bukan membeli dan menjual, tapi satu sama lain saling memberi. Itu diantara contoh-contoh yang tidak memenuhi syarat. Adapun yang memenuhi syarat adalah jika barang tersebut adalah suci. Bagaimana kalau ada benda yang suci tapi terkena najis? Ya, karena jika masih memungkinkan untuk bisa disucikan, maka hukumnya boleh dijual belikan. Karena kita menjual benda yang sucinya, bukan najisnya. Adapun yang tidak mungkin untuk disucikan, seperti minyak kejatuhan bangkai tikus, maka tidak sah untuk dijual belikan. Maka harus diperhatikan. Juga sering terjadi di masyarakat juga menjual hewan, tapi masih ada kotoran di dalam perutnya dan dimasukkan dalam timbangan. Maka yang seperti itu juga tidak sah. Ya, karena tidak sah, maksudnya jika dilakukan dengan perhitungan bahwasanya berat kotoran itu termasuk dalam hitungan. Akan tetapi jika dibelinya dengan cara membeli 1 ekor, bukan membeli 5, misalnya 5 kilo ikan atau 5 kilo ayam yang masih hidup dan dimasukkan dalam timbangan, bukan ayam yang sudah bersih. Maka yang seperti itu tidak sah. Yang sah adalah jika tidak dimasukkan hitungan, hanya digunakan untuk perkiraan saja. Ya, kalau tadi saya ulang lagi, aku salah tadi. Yang dibolehkan adalah dengan cara bahwasanya seseorang bisa menimbang. Misalnya ini ada 5 ekor ikan, belum dibersihin, ditimbangkan biasanya di pasar begitu. Bukan dibersihin dulu baru ditimbang, ditimbang dulu, baru setelah itu udah deal, ini beratnya 5 kilo. Baru kemudian dibayar, biasanya kan begitu. Sesuai dengan timbangan. Maka yang seperti itu ya, tidak sah karena memasukkan isi perut yang najis itu ke dalam timbangan, ya, ke dalam ukuran yang kemudian dibayar sesuai dengan ukuran. Tapi kalau misalnya ditimbang dulu, setelah ditimbang kemudian ini beratnya 5 kilo, ya, maka orang yang membeli mengatakan saya beli 5 ekor ini dengan harga seperti yang kamu sebutkan, yaitu misalnya 200.000. Maka yang seperti itu baru boleh karena dia membeli 5 ekor, bukan membeli 5 kilo. Yang termasuk dalam 5 kilo itu kotoran dari ikan tersebut. Ya, jadi supaya bisa paham, bisa tahu perbedaan. Yang kedua, syarat dari barang yang dijual belikan supaya sah harus barang tersebut barang yang diketahui. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak diketahui. Ya, tidak sah menjual sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya mengatakan, saya jual 5 ekor ikan yang ada di kolam saya. Padahal di kolamnya ada ratusan ekor. Harus diambil dulu. Ya, dikeluarkan dulu dari kolam baru kemudian dijual. Atau saya jual 1
baju dari 10 setel baju yang ada di etalase ini. Tapi tidak diambil bajunya yang mana. Tapi ya, hanya mengatakan, saya jual salah satunya. Maka tidak bisa, harus dipisahkan. Maka ini juga harus diperhatikan supaya tidak salah. Yang sering terjadi sekarang, orang jual atau orang beli galon di Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Dibayar dulu ke kasir, baru kemudian keluar dinaikin ke motor. Tidak sah seperti itu, harus dibawa dulu. Ini saya beli, atau dipisahkan dulu di mana yang dibeli. Meskipun nggak dibawa masuk ke dalam, ditunjukkan itu yang saya beli. Setelah dipisahkan, baru kemudian dibayar. Dipisahkan dari yang lain supaya jelas mana yang dibeli. Kalau dibayar, kemudian saya beli galon atau 1 galon air, tapi itu masih menyatu dengan yang lain, kan salah satu di antara itu mana yang dibeli, ya, maka tidak bisa, harus dipisahkan dari yang lain agar jelas mana yang dibeli, supaya memenuhi syarat bahwasanya barang yang dibeli itu adalah barang yang maklum, yang diketahui. Ya, mau beli kain harus ditarik dulu kainnya. Ini yang saya beli. Mau beli apapun maka harus dipisahkan. Makanya kalau di toko-toko disediakan kayak keranjang itu, tas keranjang atau yang dorong-dorong didorong, roller. Disediakan roller, dipisahkan mana yang dibeli, diambil. Jangan dicatat nanti ke kasir, ini yang saya mau beli tapi belum diambil barang, baru dibayar, habis itu diambilin satu-satu. Nggak bisa, harus dipisahkan mana yang mau dibeli. Seperti yang umumnya itu yang sudah benar, ditaruh di roller, ditaruh di keranjang, baru kemudian dibawa ke kasir, dan itu yang dibeli. Adapun suatu yang tidak terlihat, maka sebagian ulama menyebutkan itu tidak sah juga jual belinya. Dan itu pendapat Imam Syafi'i qaul jadid. Tidak sah menjual satu yang tidak terlihat. Maka kalau mau beli minuman kaleng, dibuka dulu. Mau beli makanan ciki misalnya yang ada di bungkusan, dibuka dulu. Menurut pendapat ini. Namun dalam hari ini ada keringanan menurut pendapat Imam Syafi'i juga, qaul qadim, mengatakan bahwasanya menjual atau membeli sesuatu yang tidak terlihat itu jika disebutkan sifat-sifatnya maka hukumnya adalah dibolehkan. Maka dalam hal ini yang banyak terjadi sekarang ini, jual beli secara online itu menjual sesuatu yang tidak terlihat, tapi disebutkan sifat-sifat, tunjukkan gambar barangnya, kemudian disebutkan sifat-sifat dari barang tersebut. Dan disebutkan sifat-sifatnya, ditunjukkan gambarnya, maka yang seperti itu hukumnya sah. Dan Imam Syafi'i mensyaratkan ada khiyarul ru'yah, yaitu jika sudah sampai diterima barangnya, kemudian orang yang membeli itu sudah melihat barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan yang disebutkan sifat-sifatnya saat terjadi transaksi, maka boleh mengembalikan dan penjual tidak boleh menolak. Itu syarat jual beli sesuatu yang tidak terlihat, itu menurut salah satu pendapat adalah hukumnya dibolehkan. Dan ini bisa menjadi keringanan bagi kita ya, di zaman sekarang ini yang serba online. Dikit-dikit
online. Sampai ngaji pun online. Semuanya serba online. Dan itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah barang yang dijual tersebut adalah barang yang bermanfaat. Secara syarak dianggap suatu yang bisa bermanfaat. Dan barang yang bermanfaat secara syarak itu adalah makan itu yang sah dijual. Yang tidak dianggap bermanfaat secara syarak, yang tidak bermanfaat secara hukum syarak, maka tidak dianggap sah untuk dijual belikan. Contohnya yang bermanfaat secara hukum syarak, misalnya kucing. Para ulama menyebutkan manfaatnya adalah untuk menangkap tikus. Karena kucing bukan menangkap tikus. Maka hukumnya sah jual beli kucing. Meskipun kucingnya nggak doyan tikus. Ya, kucing Anggora itu kan nggak mau makan tikus. Tapi karena itu masih jenis kucing, hukumnya sah untuk dijual beli. Ya, atau makanan yang jelas ya, manfaatnya untuk dimakan. Atau barang-barang yang lain. Pulpen untuk menulis. Ya, maka manfaat-manfaat seperti itu yang dibolehkan dalam syarak. Adapun yang tidak dibolehkan secara syarak manfaat tersebut, manfaat dari barang, satu barang, maka tidak sah dijual belikan. Misalnya contohnya singa untuk kewibawaan. Orang punya singa dan maka untuk nakut-nakutin orang. Maka tidak sah untuk dijual belikan. Atau semut, ya, tidak sah untuk dijual belikan. Banyak orang jual semut, tapi untuk makanan burung, bukan untuk makanan orang. Meskipun seperti itu, maka tidak boleh dijual belikan. Tapi bagaimana caranya? Saling memberi, bertabarruk. Saya beri uang untuk, ya, saya beri uang, kamu beri saya proto, ya, semut untuk makanan burung. Ya, begitu caranya supaya menjadi sah jual beli. Karena manfaatnya itu tidak dianggap benar secara syarak. Maka yang dianggap benar secara syarak itulah yang boleh. Yang tidak bermanfaat secara syarak seperti roti gosong, maka itu hukumnya tidak bisa dijual belikan. Ya. Nanti akan ada pembahasan yang lebih rinci lagi, insya Allah. Adapun untuk burung walet, nanti kita tanyakan kepada air liur burung walet itu apakah hukumnya seperti apa? Apakah termasuk sesuatu yang menjijikkan sehingga haram dimakan? Saya belum pernah dengar. Insya Allah nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh. Nanti kita catat. Ya, catat. Air liur burung walet, apakah hukumnya ya, dalam jual beli? Karena banyak orang punya sarang walet ya, dan menghasilkan lumayan sarang walet. Kita tanyakan, seandainya tidak sah ya, karena hukumnya misalnya termasuk yang menjijikkan sehingga tidak bermanfaat secara syarat, maka seperti tadi yang disebutkan, caranya bukan dengan jual beli tapi dengan tabarruk. Ya. Kemudian yang terakhir adalah harus suatu yang bisa diserah terimakan. Ya. Suatu yang bisa diserah terimakan.
Maka yang tidak bisa diserah terimakan, misalnya contohnya unta yang sudah hilang 2 minggu, hilang untanya, maka tidak boleh dijual ke orang. Mesin, ya, mesin yang sudah hilang tidak boleh dijual belikan. Jual beli buah-buahan yang masih di atas pohon itu kalau sudah matang hukumnya boleh. Jual rambutan yang masih mentah maka tidak boleh dijual kecuali dengan syarat yang membeli mengatakan saya yang akan memotongnya. Ya. Itu jual beli pohon buah yang masih ada di atas pohon. Kalau jual beli rokok itu pakai akad apa? Apakah rokok termasuk yang bermanfaat? Insya Allah kita jawab nanti pada pelajaran berikutnya. Nanti kita tanyakan kepada guru-guru para masyayikh. Ada 2 pertanyaan. Dan air liur, burung walet, sama rokok, bagaimana caranya jual belinya? Atau ya, bagaimana hukum yang berkaitan dengan keduanya? Kemudian rukun yang berikutnya adalah harus ada akad ijab dan qabul. Penjual mengatakan saya jual, pembeli mengatakan saya beli. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan cukup saling ridho dan saling menyerahkan, itu hukumnya sah. Atau disebut dengan bai'ul mu'aqad, satu saling menyerahkan. Yang satu menyerahkan, yang lain menyerahkan. Satu sama lain saling menyerahkan. Yang satu menyerahkan barang yang dijual, yang satu memberikan alat tukarnya atau harganya. Sampai di sini insya Allah, biar tidak terlalu banyak dan terlalu padat, satu-satu kita bahas. Ada 2 pertanyaan yang tadi belum dijawab, yaitu tentang air liur walet dan rokok. Adapun makan di warung dan kemudian baru dibayar setelahnya, makan duluan, maka itu menggunakan akad tabarruk, bukan jual beli. Kecuali kalau kita sudah tahu harganya. Kalau kita sudah tahu harganya, maka baru boleh dilakukan akadnya jual beli. Jadi setelah dituangkan di piring, ditanya ini berapa? Ini saya beli dengan harga yang disebutkan. Bayarnya nanti terakhir apa-apa. Itu dengan jual beli juga. Dan adapun kalau di warung Padang misalnya, yang makan dulu disidangin semuanya di atas meja, nanti kita mana yang kita ambil baru dicatat setelah itu adalah dengan tabarruk. Kita bilang ini kita tabarruk. Dan saya makan, saya Anda persilakan untuk makan, nanti saya bayar apa yang saya makan. Saling mempersilakan, saling memberi nanti. Yang satu mempersilakan memberikan makanannya untuk dimakan, yang satu nanti yang makan, yang beli itu memberikan uang yang diinginkan atas apa yang dimakan. Itu disebut dengan tabar.
ada 2 pertanyaan tadi yang belum kita jawab. Insya Allah kita jawab pada pelajaran berikutnya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu bagi saya dan bisa menambah ilmu bagi semuanya yang mendengarkan. Ya, tentunya banyak hal-hal yang belum kita dengar tentang hukumnya. Insya Allah kita tanyakan kepada para masyayikh, para ulama yang pernah mendengar tentang fatwa hukumnya dari Syekh Abdullah ataupun ya dari para ulama, para masyayikh yang lainnya. Semoga kita semuanya senantiasa bisa diberi semangat untuk menuntut ilmu dan dibukakan pintu pahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi kulli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam.